I'm Mr. Kakao, dan kita akan kembali melanjutkan kisah King Akam. Dalam pertempuran kali ini, Yeo akan bertatapan langsung dengan last boss dari Seven Deadly Sins yang atributnya sudah beberapa kali mengalami penurunan. Tapi katanya, bos iblis yang satu ini adalah bos terkuat dari Seven Deadly Sins nih. Oke, lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berbasa-basi lagi, kita akan langsung saja jos ke jalur ceritanya. Sebelum pergi ke lokasi bos terakhir berada Go Feiyin dan Lee Shasen yang kini sudah mendukung Yeo secara penuh, meminta arahan kepada Yeo terkait dengan apakah yang harus mereka perbuat selanjutnya, sebab mereka akan mengikuti setiap instruksi yang selanjutnya akan diberikan oleh MC. Sementara itu tak jauh dari sana, tim Feng Huang yang sedang mendengar perbincangan Yeo dengan yang lainnya. Di sini Shuwen heran mengapa tim lain begitu nurut dengan Yeo yang tidak memiliki tim yang utuh, bukannya berkonsultasi dengan tim Feng Huang yang merupakan tim profesional. Salah seorang anggota Feng Huang pun menyarankan kepada Wei Shun untuk segera membungkam Yeo yang begitu sombong dengan menggunakan sebuah item yang menjadi kartu traf mereka. Akan tetapi menurut Shun, sekarang waktunya masih belum tepat untuk beraksi, sebab bos terakhir yang harus mereka hadapi kekuatannya masih belum diketahui. Namun ketika semuanya sudah selesai, barulah ia akan beraksi dan takkan memberikan ampunan kepada Yeo. Di tengah-tengah obrolan, Tuku pun menyelah. Selama berjalannya raid, Pak Tua ini tidak mengira apabila tim Feng Huang yang merupakan tim teratas kelima di zona timur bisa didesak oleh Yeo yang padahal cuma seorang diri. Situasi semacam ini baru pertama kali dilihat oleh Tuku. Namun bagaimanapun juga, Tuku meminta Shun agar ia tidak membunuh Yeo dan membiarkannya untuk tetap hidup. Karena sedari awal Shun memang sudah berniat hati ingin menghabisi Yeo, Shun pun menolaknya. Apalagi tugas tim Feng Huang dalam raid kali ini hanyalah untuk melindungi Tuku, bukannya mendengarkan semua omongannya. Untuk merubah pemikiran Shun, Tuku kemudian mengatakan jika Shun hanya ingin menghabisi Yeo secara cepat, maka itu semua takkan setimpal. Oleh sebab itulah, asalkan Shun menyerahkan Yeo secara hidup-hidup kepadanya, Pak Tua ini berjanji kalau ia akan membuat sisa hidup Yeo akan jauh lebih parah bila dibandingkan dengan kematian yang singkat. Selain itu, dengan melakukan hal tersebut, maka tentunya tim Feng Huang juga akan mendapatkan penghargaan dari para eksekutif zona timur, sebab Shun telah menyumbangkan sebuah bahan penelitian hidup yang sangat berharga bagi zona timur. Hanya dengan melontarkan beberapa kalimat saja, pada akhirnya Shun pun sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh Tuku, di mana Shun selanjutnya akan menyerahkan Yeo yang masih hidup kepada Tuku untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Bukan tanpa alasan, Shun menyerahkan Yeo kepada Tuku dengan senang hati, sebab Shun yakin apabila Yeo nantinya akan tersiksa bila ia berada di tangan si dokter gila yang sudah kerap kali menjalankan penelitian yang begitu aneh serta mengerikan. Ini juga membuat Shun semakin tidak sabar dengan apakah yang nantinya dilakukan oleh Tuku. Apakah Yeo akan diubah menjadi seekor monster jelek di tangannya? Omega. Di saat yang sama, tiba-tiba saja terjadilah sebuah guncangan mendadak. Gempa yang terjadi kala itu ternyata tercipta dari langkah kaki puluhan ribu iblis yang sedang berlari, di mana para pasukan iblis tersebut mengambil langkah inisiatif untuk menyerang para peserta raid terlebih dahulu. Karena jumlahnya yang sudah berada di luar Nurul, tentunya apa yang kini terjadi membuat semua orang mulai mengalami kepanikan massal. Banyak pula dari mereka yang kemudian memilih untuk berlari tanpa pikir panjang dari TKP karena merasa ngeri. Tentunya langkah besar yang diambil oleh para iblis bukan berasal dari buah pemikiran mereka sendiri, melainkan sosok yang menjadi pemimpin dalam penyerangan tersebut. Dan sosok itu adalah salah satu dari Seven Deadly Sins yang melambangkan kemarahan. Dia juga dikatakan sebagai iblis dengan kedudukan terkuat di antara bos iblis yang lainnya. Hawa mencekam yang dipancarkan oleh entitas tersebut juga langsung membuat bulu-bulu kuduk orang yang melihatnya berdiri. Di antara mereka juga ada yang memilih untuk pasrah saja, sebab menurutnya lari dari kejaran puluhan ribu iblis pun percuma, karena lambat laun mereka akan segera terkejar. Untuk menaikkan sedikit tingkat moral para anggotanya, Go Feiyin dan Lee Shasen pun memberikan instruksi kepada semuanya untuk segera berbaris dan siap-siap melawan musuh, karena dalam situasi yang sekarang mereka hadapi, menjadi pengecut itu sudah tidak lagi berguna. Meskipun semua orang merasa sangat panik, akan tetapi Yeo malah melihat sebuah peluang. Momen-momen kali ini menurutnya amat sangat perfecto dan sangat sesuai dengan apa yang selama ini ia sudah harapkan. Menyuruh semua orang untuk tidak panik, Yeo kemudian menjelaskan bahwa mereka akan menjalankan rencana seperti yang sebelum-sebelumnya, di mana Yeo akan berhadapan langsung dengan puluhan ribu iblis yang hampir mendekat, sementara yang lainnya akan berfokus dan berkonsentrasi menghadapi bos iblisnya. Gila, Yeo mau menghadapi puluhan ribu iblis ini seorang diri. Dia ini bukan lagi manusia, melainkan dewa, memberikan peran yang mudah kepada mereka, sedangkan Yeo sendiri malah mengambil peran yang sangat sulit, membuat Lee Shasen menjuluki MC sebagai dewanya.
Berhadapan dengan puluhan ribu iblis, Yeo takkan beraksi seorang diri karena dia akan didampingi oleh Shuhei dan Shulu yang berperan sebagai support yang akan mengikutinya dari belakang. Melihat momen tersebut, banyak dari mereka yang beranggapan bahwa Yeo dan para supportnya takkan mungkin bisa menghadapi puluhan ribu iblis yang sudah hampir tiba. Namun yang mereka heran, mengapa ketiga orang yang kini berdiri di garis depan sama sekali tidak merasa ngeri sedikit pun, seakan-akan ketiganya berasal dari dunia yang sepenuhnya berbeda dari mereka. Yeo kemudian mengaktifkan sebuah perangkat yang bisa memunculkan sebuah barir cahaya guna menahan para iblis untuk sebentar. Barir yang diterjang tanpa henti oleh para gerombolan iblis ini pun semakin lama semakin menipis. Namun kendati demikian, Yeo masih santuy-santuy aja berdiri dan menatap para iblis yang padahal sudah hampir bisa menerobos barir tersebut. Dan di saat itulah Yeo mulai ngata-ngatain para iblis yang berkumpul. Dia memulai provokasi tersebut secara sengaja untuk menarik agro dari seluruh iblis-iblis kerocok, supaya perhatian iblis-iblis ini akan sepenuhnya tertuju kepada MC. Dia ini benar-benar abnormal. Padahal melawan iblis dengan jumlah tak masuk akal seperti itu saja sudah mustahil, tapi dia malah mengejek para monster sebelum pertempuran ini dimulai. Ungkap Lisasen yang begitu tercengang dan mulai membuatnya ragu apakah Yeo ini benar-benar seorang manusia. Terjangan tanpa henti yang dilakukan oleh pasukan iblis membuat barir semakin lama semakin menipis. Dan pada akhirnya barir tersebut pun benar-benar hancur, berikut dengan para iblis-iblis kerocok yang langsung menargetkan Yeo karena ia sebelumnya sudah mengejek mereka. Hal ini menandakan apabila provokasi yang sebelumnya Yeo lakukan benar-benar sudah berhasil menarik perhatian puluhan ribu iblis tersebut. Dan selanjutnya langkah pertama, Yeo meminta Shulu untuk menciptakan dinding es untuk mengisolasi semua peserta, sehingga para gerombolan iblis bisa lebih fokus mengejar Yeo dan tidak menargetkan yang lainnya. Langkah kedua, Yeo dan si dua wanita es menerobos kepungan monster dan berlari ke arah lain demi menjauhkan puluhan ribu iblis tersebut dari para peserta raid yang lainnya. Karena nantinya mereka akan berkonsentrasi penuh melawan bos iblis yang terakhir. Dan rencana yang diciptakan oleh Yeo ini terbilang cukup sukses dan berjalan dengan lancar. Tak lama berselang dari arah lain, Gu Feiyin yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan akhirnya sadar kalau ada salah satu anggotanya yang pergi bersama Yeo. Dia tidak menduga kalau seorang gadis yang belum terlalu lama bergabung dengan timnya ini benar-benar kuat, dan bahkan ia juga terlihat sudah cukup mengenal Yeo. Sementara itu Shun sendiri tidak menduga kalau Yeo malah menawarkan dirinya sendiri sebagai umpan. Meskipun itu sangat berbahaya, namun Shun berharap agar Yeo tidak tewas terlebih dahulu di tangan para pasukan iblis tersebut sebelum Shun menyelesaikan pertarungan bos iblis. Karena jika Yeo mati, maka ia tidak bisa melihat penderitaan MC di tangan Tuku. Dan kemudian Shun pun mengutus para anggotanya untuk langsung pergi dan menyerang bos dengan segenap kekuatan di titik lokasi yang sudah ditentukan. Beberapa saat pun telah berlalu. Dalam pertarungannya melawan puluhan ribu iblis, Yeo, Shuhei, dan Shulu dikepung secara habis-habisan. Setiap kali mereka membantai para iblis-iblis kerocok tersebut, selanjutnya akan muncul lagi iblis yang lainnya. Jumlah musuh yang sangat banyak membuat para ladies mulai tidak yakin apakah mereka sanggup untuk menumpas semua iblis-iblis tersebut, ataukah malah sebaliknya. Melawan mereka semua terlalu berlebihan. Yeo, apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Tanya Shulu. Tentu saja Yeo sudah mengantisipasi masalah-masalah semacam ini. Dan kali ini Yeo akan mendatangkan sosok-sosok kuat yang mampu memberikan dampak kehancuran yang sangat besar. Keluarlah Digon dan Comet. Di saat itulah muncul dua ekor Pokemon es dan Pokemon api berukuran besar yang siap sedia untuk melakukan pembantaian dengan ukuran tubuh raksasa serta kekuatan mega yang keduanya miliki. Dalam aksi pembantaian massal puluhan ribu iblis ini, Shuhei naik ke atas tubuh Comet, sementara Comet menyerang dengan brutal di daratan dengan cakar dan ekornya. Shuhei sendiri yang menaiki punggungnya melepaskan serangan es jarak jauh. Di sisi lain, Digon melakukan kolaborasi dengan Shulu, di mana keduanya melakukan serangan berskala luas melalui jalur udara. Keduanya yang sama-sama mempunyai atribut es membuat serangan yang keduanya kirimkan ke lawan terlihat senada. Dihadapkan oleh para Pokemon milik Yeo serta dua ladies es yang memiliki kekuatan mumpuni, para iblis-iblis kerocok pun tidak bisa berbuat banyak. Jumlah yang dibangga-banggakan oleh lawan nyatanya tidak bisa menahan pihak MC. Sementara itu Yeo sendiri masih berada di tengah-tengah kumpulan para iblis. Dirinya bertarung secara independen dan masih dengan niat untuk mencapai tujuannya, yakni menambah jumlah dari total 100.000 iblis yang harus ia musnahkan. Dengan akun penghancur iblis ini, Yeo nampak terlihat bisa dengan mudah memotong-motong, membelah-belah tubuh para iblis yang berada di sekelilingnya dengan menggunakan chainsaw di kedua tangannya. Keinginan kuat untuk melakukan pembantaian dari akun tersebut juga membuat Yeo terus tersenyum bahagia di saat dirinya menghancurkan para iblis-iblis tersebut. Yeo juga terus menyerang dengan gerakan-gerakan estetik seperti tembakan sweeping 360 derajat, di mana dia melakukan gerakan berputar di satu titik sambil melepaskan tembakan untuk mengeksekusi lawan-lawannya dengan brutal.
dan aksi pembantaian pun masih terus berlanjut. Sementara itu tak jauh dari sana, tim Feng Huang, tim tentara bayaran, dan tim Nuang pada akhirnya kini sudah tiba tepat di hadapan bos iblis terakhir dari Seven Deadly Sins, yakni kemarahan alias Fury, dan akan memulai serangan kepada makhluk tersebut. Di sini para tim penyerang sangat percaya diri bahwa mereka bisa menghabisi bos terakhir ini dengan mudah, karena bos tersebut atributnya sudah berkurang sebanyak 20% karena perbuatan Yehu yang sudah menundukkan 2 ekor bos iblis. Tapi nyatanya hanya dengan sebuah kibasan pedang dari Fury, banyak dari para penyerang yang terpental dan beberapa dari mereka juga langsung wafat di tempat. Tentunya fakta ini membuat Gu Feiyin dan Lee Sasan sangat terkejut. Padahal atribut dari bos terakhir ini sudah dikurangi sebanyak 20%, tapi ia masih sangat kuat. Tak bisa mereka bayangkan sekuat apa jadinya makhluk tersebut jika berada dalam kondisi primanya. Menurut Wei Xuan, jika mereka bertarung hanya dengan mengandalkan kekuatan saja, sudah pasti mereka takkan bisa mengalahkan bos iblisnya. Oleh sebab itulah semua tim harus melakukan kerjasama untuk membuat strategi. Dan karena di antara mereka semua, Xuan merasa kalau dialah yang memiliki pengalaman tempur paling banyak, ia pun meminta kepada semua orang untuk mendengarkan setiap ucapannya mulai dari sekarang. Dan secara lantang, Xuan kemudian memberikan tugas yang harus dilakukan oleh setiap tim. Tim Feng Huang sendiri ia tugaskan untuk menahan damage dari bos iblis karena di antara mereka semua Feng Huang lah yang paling kuat. Bersama dengan tim tentara bayaran, tim Feng Huang juga akan melakukan serangan kepada bos secara bergiliran nantinya. Sementara tim Nuang akan berada di garis belakang penyerangan dan mereka berperan sebagai support yang akan memberikan bantuan output serangan jauh maupun medis di saat ada anggota yang terluka. Bagi Lee Sasan, memang rencana yang dikatakan oleh Xuan sangat bagus, namun si rambut singa ini agak jengkel karena Xuan berulang kali mengatakan bahwa dia dan timnya lah yang paling kuat di sana. Seakan-akan ia mau memanipulasi semua orang agar mau mendengarkan ucapannya. Tapi tetap saja dalam situasi seperti ini tak ada pilihan lain lagi bagi mereka selain mendengarkan ucapan Xuan. Ternyata memang benar, tim Feng Huang yang kini berada di garis depan bisa menahan serangan pedang yang dilepaskan oleh bos monster. Bahkan setelah merasakan tekanan damage yang diberikan oleh sang bos, mereka bisa menahan serangan bos tersebut sampai akhir katanya. Makanya di sini para tim Feng Huang menyuruh kepada anggota tim tentara bayaran untuk mengikuti saja instruksi yang telah diberikan oleh Wei Xuan. Wow, ucap sang bos iblis Fury yang tiba-tiba saja mengalami lonjakan energi yang kuat dalam waktu yang singkat. Seluruh tubuhnya kini dilimpahi oleh energi besar yang meledak-ledak. Ini merupakan situasi yang kini sudah benar-benar berada di luar dugaan. Oleh karena itulah di sini anggota tim Feng Huang meminta kepada anggota tentara bayaran untuk ikut membantu mereka menahan serangan bos iblis. Di saat mereka asik mengoceh ria, nyatanya sang bos sudah mempersiapkan sebuah serangan jarak jauh. Ia menancapkan pedang miliknya ke permukaan tanah dan kemudian muncullah energi-energi pedang yang menyembul keluar dari tanah, terus merembet ke arah depan dan menghancurkan tim pertahanan Feng Huang dengan mudahnya. Selanjutnya bos iblis pun maju dengan pergerakan yang cepat dan kembali melanjutkan serangannya yang masih belum usai. Dan dia kali ini kembali menyerang dengan menggunakan pedangnya. Fakta apabila bos iblis kemarahan ini sangat mahir dalam pertarungan jarak dekat maupun jarak jauh, membuat anggota tim Feng Huang sadar apabila bos iblis ini tidak lagi sanggup mereka atasi. Di garis belakang, Gu Feiyin kemudian mendapatkan sebuah laporan dari seseorang anggotanya yang berisikan apabila tim Nuang tidak lagi bisa memberikan support kepada garis depan sebab pergerakan yang dimiliki oleh bos iblis terlalu wush dan sangat sulit untuk dapat diprediksi. Masih mencoba untuk tetap tenang, Xuan selanjutnya menginstruksikan semuanya untuk segera pergi menjauh dari bos musuh dengan menggunakan strategi layang-layang. Ini merupakan sebuah strategi menyerang dengan menggunakan satu orang yang akan menarik aggro bos dan berperan sebagai umpan untuk menjauhkan bos dari kerumunan, sementara sisanya akan melakukan output serangan jarak jauh. Nampaknya strategi yang digunakan oleh Xuan kali ini cukup berhasil, di mana sang bos iblis yang teralihkan kini volume darahnya terus berkurang secara perlahan. Tanpa diduga kalau kau memiliki pengalaman tempur yang nyata, ungkap Lee Sasan. Xuan pun tidak menyangkal ucapan Lee Sasan yang sudah mengakuinya. Dari pertempuran bos ini, Xuan juga mendapati meskipun serangan bos ini sangat kuat, akan tetapi pertahanan yang dimilikinya itu tidak kuat-kuat banget kok. Merasa apabila kemenangan kini sudah berada di depan mata, dengan percaya diri, Xuan pun menginstruksikan kepada para tim penyerang untuk tetap mempertahankan strategi layangan tersebut sampai bos iblis benar-benar mokat. Tapi di saat itulah, Strepen, orang yang bertugas untuk menarik aggro bos pun terkejar dan dibelah-belah oleh bos iblis dengan mudah menjadi dua bagian. Kejadian ini sontak membuat Xuan terdiam, linglung, dan mulai meneteskan keringat jagung. Itu dikarenakan orang yang baru saja dibunuh oleh bos monster merupakan anggota paling penting dan paling berpengalaman di tim Feng Huang. Karena orang tersebut sudah terbunuh, maka artinya strategi layangan ini sudah hancur total dan tidak bisa lagi digunakan selanjutnya. Fakta ini juga membuat anggota tentara bayaran merasa panik, sebab itu artinya kini mereka hanya bisa menunggu kematian karena mereka sudah tak tahu lagi apa yang kini harus mereka perbuat.
Terkejut, panik, takut, tidak ada satupun keadaan emosi lawan yang sangat diinginkan oleh Fury. Dan emosi tersebut adalah amarah. Padahal hingga saat ini Fury merasa kalau dia sudah banyak menghabisi para peserta. Namun kendati demikian, ia tidak merasakan adanya amarah yang tercipta dari semua itu. Kalian para manusia benar-benar lebih berdarah dingin ya dibandingkan dengan iblis seperti kami, ungkapnya. Lanjut sang iblis yang juga mengatakan bahwa hanya hasrat akan kemarahanlah yang bisa membuatnya bahagia. Sebelumnya ia berpikir dengan menghabisi banyak nyawa para manusia, mungkin hal ini bisa membentuk rasa amarah bagi para rekan manusia yang lainnya. Oleh karena itulah Fury berinisiatif untuk melakukan penyerangan kepada manusia terlebih dahulu. Tapi nampaknya ia sudah salah total. Bukannya marah, tapi mereka malah merasa takut dengan dirinya. Oleh sebab itulah Fury akan melaksanakan rencana selanjutnya, di mana dirinya akan menggunakan beberapa iblis elit berlevel 220 untuk menyiksa para manusia sampai mereka marah karena merasakan sakit akan penyiksaan yang tiada henti. Penyiksaan yang dilakukan oleh 3 iblis elit pun akhirnya dimulai, menghancurkan tulang-tulang para peserta, merobek-robek kulit mereka, melilit dan mencekik para peserta pun dilakukan oleh 3 iblis elit ini. Namun mereka tidak melakukan itu sampai para manusia yang mereka siksa tewas terlebih dahulu. Setelah menyiksa mereka habis-habisan, salah satu dari 3 iblis yakni iblis tentakel merasa sangat-sangat heran. Kenapa tidak ada satupun dari mereka yang memancarkan emosi kemarahan di saat menyaksikan rekan-rekan mereka sendiri disiksa habis-habisan oleh para iblis? Khawatir akan pekerjaan yang diamanatkan oleh Fury tidak terlaksana dengan baik, iblis tentakel pun melakukan inisiatif. Sepertinya aku harus menyiksa kalian lebih keras ya untuk membuat kalian marah, ungkapnya, sambil menambah kekuatan lilitan kepada salah satu ladies dari tim Nuang. Di saat itulah datang Gu Feiyin yang datang untuk menolong rekannya yang kala itu disakiti oleh sang iblis tentakel. Disinilah akhirnya sang iblis merasakan adanya rasa amarah yang terbentuk dari seseorang. Akan tetapi amarah yang berasal dari satu orang wanita itu sama sekali tidak cukup untuk memuaskan sang iblis amarah. Iblis tentakel pun terus menggerayangi tubuh Gu Feiyin untuk menambah kekuatan lilitannya demi menumbuhkan rasa amarah yang lainnya. Dan di saat itulah muncul sabetan-sabetan serangan kilat yang langsung mengfatality para iblis-iblis elit tersebut hanya dalam satu gerakan saja. Serangan ini sama sekali tidak bisa mereka lihat maupun hindari saking gesitnya. Dan ya, itu merupakan serangan yang berasal dari Yewo serta 2 wanita es yang telah comeback dari sesi pembantaian puluhan ribu iblis. Dan mereka kini sudah siap beralih ke sesi selanjutnya, yakni menghabisi iblis terakhir dari Seven Deadly Sins. Setelah menghabisi puluhan ribu iblis, Shuhei merasa apabila musuh dan bahkan iblis elit sekalipun tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Ya, itu semua karena Yew yang telah mempermudah segala hal. Bahkan untuk saat ini, kedua wanita es ini telah mengalami banyak peningkatan level setelah keduanya ikut dalam pembantaian iblis bersama MC. Peningkatan level kedua wanita es ini juga sangat membuat para petarung terkaget-kaget dan bertanya-tanya emangnya berapa banyak sih iblis yang baru saja mereka habisi sehingga bisa menjadi seperti itu. Nampak terlihat tak jauh dari sana sudah ada banyak puluhan ribu iblis tergeletak di atas permukaan tanah, menjadikan pemandangan tersebut bagaikan sebuah pembantaian yang sangat brutal. Lisa Sen yang juga melihat pemandangan tersebut berteriak-teriak kalau mulai dari sekarang ia akan benar-benar mengagumi MC dan memanggilnya dengan sebutan dewa. Sama halnya dengan para peserta raid yang lainnya, bos iblis kemarahan yang melihat para iblis yang ia bawa ternyata sudah terbantai pun tak kuasa menahan rasa kagetnya. Dan bahkan kedua Pokemon Yew juga masih melakukan serangan kejam untuk menyapu sisa-sisa iblis yang masih berkeliaran di sekitar sana. Kau benar-benar sudah menghabisi semua bawahan yang kubawa hanya dengan waktu yang sesingkat ini, ucap si bos. Berikut dengan Yew yang mulai berjalan dengan tegas ke arahnya. Di sini Yew meminta kepada semua orang yang berada di sana agar mereka menyerahkan kepala bos iblis yang satu ini kepadanya. Iya, Yew bermaksud untuk melakukan battle 1 lawan 1 dengan bos iblis Fury. Memang setelah Yew menunjukkan kemampuan yang begitu luar biasa, tak ada satupun dari mereka yang berani menyangkal bila MC adalah orang yang sangat kuat. Akan tetapi mereka menyarankan Yew untuk segera istirahat terlebih dahulu karena dia baru saja melakukan pertarungan brutal melawan puluhan ribu iblis. Mereka sangat khawatir karena jelas apa yang diinginkan oleh Yew kali ini bisa dibilang sudah terlalu berlebihan. Sedangkan Lisa Sen yang sudah merasa amat sangat mempercayai Yew merasa kini apabila Yew pasti mampu melakukan hal tersebut. Baginya di antara semua orang yang ada di sana tak ada satupun dari mereka yang sanggup untuk melawan bos iblis kemarahan selain Yew seorang. Dia merasa sangat terpesona karena Yew sudah berulang kali melakukan tindakan yang berani dengan sengaja mengambil peran yang paling sulit untuk dilakukan. Di dalam pikirnya Suwen juga menganggap apabila keinginan Yew berduel dengan bos iblis ini dirasa terlalu memaksa. Namun karena sudah bersikeras, Suwen pun akan membiarkannya.
dia juga akan merasa cukup puas apabila bos iblis bisa menyingkirkan Yeo untuknya. Shuhe yang merasa khawatir pun berniat untuk memberikan bantuan kepada Yeo, akan tetapi Shulu langsung menghentikannya sambil berkata jika seorang pria sudah memutuskan keinginannya, maka seseorang tidak boleh menghentikannya di tengah jalan. Di lain hal, Shulu juga merasa apabila Yeo ini sudah mengalami banyak perubahan yang sangat signifikan. Memang betul di awal pertemuan mereka, Yeo ini merupakan sosok yang tenang. Namun sekarang ia bahkan lebih tenang daripada sebelumnya. Aura yang ia pancarkan seperti seorang raja yang ambisius dan sombong. Di arah lain, bos iblis pun tertawa kegirangan setelah Yeo mengajaknya untuk berduel. Baginya, Yeo menjadi manusia pertama yang sudah berani bertindak seperti ini kepadanya. Ia merasa kalau MC ini seperti orang gila. Namun Fury tidak terlalu merasa heran akan kegilaan Yeo, mengingat dialah orang yang sebelumnya tanpa disangka-sangka bisa menundukkan dua bos iblis dari Seven Deadly Sins. Alasan mengapa Fury berinisiatif untuk menyerang para peserta raid terlebih dahulu itu juga dikarenakan dia sudah mengincar Zeus dari awal. Dan dalam duel ini si bos berharap kalau Zeus takkan mengecewakannya. Bosan mendengar perbacotan lawan, Zeus pun langsung beralih ke mode Demon Destroyer, bergerak dengan cepat ke arah lawan berikut dengan notifikasi sistem yang berisikan apabila mode Demon Destroyer ini hanya bisa digunakan selama 5 menit saja karena Zeus masih belum menuntaskan misi pembantaian 100.000 iblis. Dan boom, terjadilah ledakan ketika Yeo membenturkan pedangnya kepada Fury yang juga dengan sigap melakukan serangan. Keduanya langsung adu jual beli serangan tebasan pedang secara intens. Dan ini menjadi sebuah duel maut tingkat tinggi berkecepatan tinggi yang amat sangat jarang dilihat oleh banyak orang. Benturan dari serangan kuat dan berkecepatan tinggi dari mereka menyebabkan gempa bumi dan mengubah permukaan tanah yang mereka pijaki menjadi puing-puing yang hancur berkeping-keping. Sesaat setelah melakukan duel anyar tersebut, secara tiba-tiba saja si bos iblis mendapatkan berkah buff yang meningkatkan atributnya menjadi atribut sesungguhnya yang ia miliki. Sumber kekuatan yang ia dapatkan nyatanya berasal dari aura kemarahan Yeo di saat ia menggunakan akunnya untuk melawan para iblis. Dan kemarahan yang berasal dari akun tersebut sama sekali tidak bisa ditekan. Bagus, kau ini punya nyali juga untuk bisa marah di hadapanku ya. Tapi kau jugalah manusia yang pertama kali sanggup untuk membuatku serius dalam menjalani sebuah pertarungan, ucap sang bos iblis yang kini telah berada dalam mode seriusnya setelah ia menangkis semua serangan Yeo dengan kekuatan fisiknya. Selanjutnya ketika keduanya melakukan pertarungan di udara, sang bos iblis langsung melepaskan sebuah pukulan keras dan itu dengan telak terdaratkan kepada Yeo dan menghempaskannya dengan brutal ke arah bumi hingga Yeo terperosok masuk ke dalam puing-puing tanah yang hancur berkeping-keping. Apakah mungkin bos iblis itu baru saja mengalahkan Yeo? Saut Lisa Sen dengan nada terbata-bata dan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Menurut Gu Feiyin, seharusnya pertarungan di antara Yeo dan bos iblis harusnya seri. Namun tanpa diduga-duga Yeo malah bisa ditekan sejauh ini. Kekuatan dari bos iblis masih terbilang abnormal meskipun ia telah kehilangan 20% atributnya. Perkembangan yang sangat luar biasa. Dan sekarang kau bisa mati dengan tenang Yeo, ucap Suhun di dalam pikirnya. Sementara Tuku begitu menyayangkan karena dia harus kehilangan sebuah bahan penelitian yang sangat berharga. Nampaknya keduanya sudah menganggap Yeo sudah tiada karena pukulan telak barusan. Namun tak lama berselang, keduanya pun langsung tercengang di saat melihat Yeo keluar dari dalam puing-puing reruntuhan. Dengan suara yang cukup terdengar di telinga semua orang, ia pun mengatakan meskipun Yeo memiliki banyak cara yang mudah untuk bisa mengalahkan bos iblis yang kini ia lawan, tapi agar dirinya bisa bertemu dengan si dewa kuno, ia harus menggunakan cara yang cukup menyusahkan seperti yang kali ini sedang ia lakukan. Mendengar ucapan Yeo terkait dengan keberadaan dewa kuno membuat Shun bertanya-tanya apakah Yeo ini adalah orang yang sangat beruntung ataukah dia ini memiliki kemampuan unik untuk bisa menemukan sosok dari dewa kuno. Tuku yang baru saja mengetahui adanya keberadaan dewa kuno di dalam dungeon ini pun langsung merasa heran. Karena bagaimana mungkin bisa Yeo mengetahui informasi yang bahkan sama sekali tidak diketahui oleh orang-orang dari zona timur. Bos iblis yang juga mendengar ucapan Yeo kembali tertawa dengan keras sebab fakta apabila Yeo mengetahui keberadaan dewa kuno mengartikan bahwa Yeo ini bukan hanya sekedar manusia biasa. Namun ia meminta maaf kepada MC sebab ia harus menghabisi Yeo di dalam duel kali ini. Dan anehnya setelah Fury mendengar nama Yeo, si bos iblis ini sepertinya pernah mendengar nama tersebut di suatu tempat sebelumnya. Tapi di mana ya? Yeo selanjutnya kembali bergerak menuju ke arah bos iblis. Bersama dengan itu muncul pula notifikasi yang berisikan bahwa penggunaan mode Demon Destroyer kini hanya tersisa 2 menit saja. Yeo menggunakan 2 menit yang ia punya dengan semaksimal mungkin. Hingga akhirnya aksi baku hantam keras dengan kecepatan super di antara kedua petarung ini pun kembali terulang.
Setelah mengadu pukulan dan tendangan yang keras, kemudian Yeo pun memanfaatkan sebuah momen untuk menangkap tangan Fury dan membantingnya dengan ekstrim ke tanah. Para peserta Raid yang menyaksikan duel maut tersebut tidak bisa melihat terlalu jelas apa yang sedang terjadi di antara Yeo dengan Bos Iblis. Pertarungan selevel ini membuat mereka ngeri kalau dampak serangan tersebut bisa menyebabkan banyak kehancuran yang membuat mereka juga ikut terkena dampak serangannya. Pertarungan yang sudah berada di luar batas wajar ini membuat mereka kembali berpikir, apakah Yeo ini benar-benar seorang manusia? Di dalam pertarungan yang masih terus berlanjut, Yeo kemudian melakukan tendangan madun, membuat sang Bos Iblis terhempaskan keras ke arah dinding karenanya. Namun serangan tersebut masih belum cukup untuk membuat sang Bos Iblis tumbang, dan bahkan kali ini giliran sang Bos Iblis yang kembali beraksi, di mana dirinya dengan cepat melanjutkan serangannya. Ia menyerang dengan sikut keras yang menubruk ke wajah Yeo dengan ekstrim. Dan sialnya lagi, bertepatan dengan hal itu, waktu penggunaan akun Demon Destroy akhirnya telah habis dan kembali memasuki periode cooldown selama 2 jam ke depan. Dan kini volume darah MC hanya tersisa 20% saja. Sama halnya dengan si bos yang volume darahnya tinggal 20% juga. Pada situasi tersebut, Tuku menginstruksikan kepada bawahannya untuk segera mempersiapkan semacam perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan gen dari makhluk-makhluk hidup. Karena si Patwa ini akan memanfaatkan momen untuk mendapatkan gen dari sang Bos Iblis dan juga gen milik Yewu.